Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Berikut akan ditampilkan yang pertama. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. B. Membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. C. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. D. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jawaban yang tepat adalah yang D ya. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi di sini strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lanjut soal yang kedua. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menjelaskan jaring-jaring makanan, B. Menyebutkan pengertian ekosistem, C. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem, D. Menggeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem. Rumusan indikator yang tepat ya adalah yang C ya, menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Jelas ya? Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. B. Mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. C. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang tepat yang mana terkait kompetensi collaboration? Nah, yang tepat adalah yang A ya, bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Lanjut ke soal yang keempat. Perhatikan pernyataan berikut. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21. Yang A. Effective communication, B. Inventive thinking, C. High productivity, D. Digital age literacy. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, inventive thinking. Nah, ini diantaranya ya, terkait dengan ciri-ciri keterampilan abad ke-21. Lanjut ke soal yang kelima. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis, yang maknanya adalah A. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. B. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. C. Membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. D. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Jawaban yang tepat yang mana ya? Yang tepat yang B ya, menganalisis. Nah, di sini memecahkan materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. Ya. Oke, lanjut soal yang ke-6. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek.
pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Creative thinking, B. Problem solving, C. Critical thinking, D. Transfer knowledge. Nah, jawabannya adalah yang B. Problem solving. Soal yang ke-7, soal yang terakhir. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi, B. Melihat video tentang cuaca, C. Mencatat hasil pengamatan cuaca, D. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim. Jawaban yang tepat adalah yang A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Ini contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah